Sekali waktu Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, meminta izin untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi SAW sedang istirahat di siang hari. Maka setelah diizinkan masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW pun bangun dari pembaringan beliau. Yang ketika itu beliau hanya memakai sarung bawahan dan atasan dan tidak memakai atasan. Ketika Nabi SAW bangun, Umar melihat bekas tempat pembaringan Nabi itu yang membekas di punggung Rasulullah SAW, membekas merah di punggung Nabi SAW. Kemudian Umar yang melihat ini, beliau menangis. Dan beliau berkata, ya Rasulullah, Kisra Persia, Kaisar Romawi, dengan kekufurannya kepada Allah SWT, mereka mendapatkan kenyamanan hidup di dunia. Sedangkan engkau ya Rasulullah, kekasih Allah SWT yang Allah pilih untuk hamba yang paling dicintai dan dikasihinya di muka bumi. Tapi engkau dengan seperti ini hidupmu ya Rasulullah. Apakah engkau tidak izinkan kami untuk memberikan bagi pembaringan yang lebih empuk supaya setidaknya tidak membekas di punggungmu ya Rasulullah? Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat sejenak tentang ini, kita akan merasakan bahwa nikmat dunia yang Anda rasakan, yang kita rasakan saat ini di kehidupan dunia, jauh berlimpah lebih nikmat ketimbang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang paling dikasihinya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Afi syakkin ya Ibnul Khattab? Apakah engkau bimbang dan ragu akan kebenaranku, wahai Umar?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya." Mereka ini, Kisra dan Kaisar, dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini, disegerakan kebaikan untuk mereka di kehidupan dunia. Dan mereka tidak akan mendapatkan jatahnya di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Khattab, "Ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah?" Apa kamu tidak ridha wahai Ibnu Khattab? Biarkan dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita. Apakah kamu tidak ridha untuk itu wahai Umar? Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim, seorang mukmin di dalam mencari nafkah. Mereka mencari nafkah bukan berarti dunia itu menjadi tujuan dan cita-citanya. Kita hidup di dunia, kita mencari nafkah, tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang Allah perintahkan, agar kita tidak menjadi hamba yang fakir sehingga menengadahkan tangan kepada selain Allah. Kita hanya menengadahkan tangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah. Kita mencari nafkah untuk menjaga kehormatan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi objek yang dibantu oleh orang lain. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, sehebat apapun kita mencari harta dari harta-harta dunia, harta-harta dunia ini tidak akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah dengan suatu hari. Pada hari itu harta dan anak tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada seseorang, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari segala kotoran-kotoran hati, kesombongan, kekaguman terhadap diri sendiri, dan beragam penyakit hati yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati kita agar dibersihkan hati ini dari segala racun yang mengotorinya. Wallahu taala a'lam bishawab.